Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 2K33. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi teori permainan atau game teori yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Sistem Informasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari konsep dasar teori permainan, definisi, aturan, manfaat, klasifikasi, jenis strategi, hingga contoh penerapannya dalam penyelesaian suatu kasus. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Baiklah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Raditya Tresna Dwi Murti, saya sendiri Rafika Maharani Damayanti, dan Revado Fristiano Hutagalung. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan materi. Sebelum memahami teori permainan lebih jauh, kita perlu mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu. Teori permainan muncul karena adanya persaingan antara dua pihak atau lebih. Persaingan tersebut bisa terjadi antar individu, kelompok, bahkan perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua persaingan dapat disebut sebagai permainan dalam game teori. Suatu persaingan baru dapat dikategorikan sebagai teori permainan apabila memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Misalnya, memiliki pemain, strategi yang jelas, aturan permainan, dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori permainan digunakan untuk menganalisis persaingan yang berlangsung secara terstruktur dan memiliki aturan yang jelas. Nah, setelah kita paham apa itu konsep dasar dari teori permainan, sekarang yuk kita lihat sedikit ke belakang gimana sih sejarah atau asal-usul ditemukannya teori ini. Nah, kalau kita lihat di slide, perkembangannya bisa kita bagi menjadi 4 poin utama ya. Yang pertama, teori ini sebenarnya mulai digagas pada abad ke-20 oleh seorang matematikawan legendaris bernama John Forbes Nash. Mungkin beberapa dari kalian pernah tahu atau pernah dengar ceritanya di film A Beautiful Mind. Ya, beliau inilah sosok di balik fondasi awal teori permainan yang kita pelajari hari ini. Kemudian, lompat ke tahun 1944, teori ini semakin matang dan dirumuskan secara matematis oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern. Mereka berdua menerbitkan sebuah buku atau paper monumental yang judulnya Theory of the Games and Economic Behavior. Nah, lewat karya inilah untuk pertama kalinya teori permainan diaplikasikan secara serius di bidang ekonomi, khususnya untuk melihat bagaimana perilaku manusia saat mengambil keputusan. Di dalam perkembangan tersebut, von Neumann juga merumuskan satu prinsip penting yang disebut Minimax Principle atau prinsip Minimax. Logikanya sederhana sekali, seperti dalam sebuah persaingan atau permainan, fokus utama kita adalah bagaimana cara meminimalkan kemungkinan kerugian maksimum kita, atau minimization of the maximum losses. Kasarnya tuh kayak gimana ya caranya supaya kalaupun kita kalah atau rugi, ruginya itu nggak neken kita sampai habis. Nah, ini taktik bermain aman yang sangat cerdas secara matematis. Terakhir, kita masuk ke era modern, di mana kita sadar ada yang namanya competitive problem. Memang benar, banyak sekali masalah persaingan di dunia nyata, baik itu bisnis, politik, bahkan militer, yang bisa diselesaikan dengan game teori. Tapi, sebagai catatan penting untuk kita semua, tidak semua masalah kompetitif bisa dianalisis dengan teori ini. Ada batasan-batasan tertentu di mana situasinya mungkin terlalu acak atau variabelnya terlalu banyak sehingga tidak bisa ditebak dengan rumus matematika. Jadi, dari analisa ini kita bisa lihat ya, bahwa teori permainan itu bukan sekadar teori matematis kaku, tapi juga sebuah alat yang terus berevolusi untuk membaca strategi manusia dalam bersaing. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kriteria dan ketentuan umum dalam teori permainan. Yang pertama adalah mengenai karakteristik para pemain. Dalam teori permainan harus terdapat persaingan di antara para pemain. Kemudian, setiap pemain dianggap bertindak secara rasional. Apa sih rasional itu? Rasional itu berarti mereka akan memilih strategi yang menurut mereka paling menguntungkan. Selain itu, pada pembahasan ini diasumsikan juga permainan
permainan melibatkan dua pemain, sehingga keuntungan yang diperoleh salah satu pemain akan menjadi kerugian bagi pemain lainnya. Nah, konsep seperti ini dikenal sebagai zero-sum game, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, selain karakteristik pemain, terdapat juga mekanisme permainan. Setiap pemain memiliki beberapa pilihan rencana atau biasa disebut strategi yang dapat digunakan. Seluruh aturan permainan harus diketahui oleh semua pemain sebelum permainan dimulai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya informasi. Kemudian, hasil dari setiap kombinasi strategi dicatat dalam sebuah payoff matrix, yaitu tabel yang menunjukkan keuntungan bagi pemain baris sekaligus kerugian bagi pemain kolom. Baiklah, berikutnya adalah hasil dan evaluasi permainan. Hasil akhir suatu permainan dipengaruhi oleh kombinasi strategi yang dipilih oleh masing-masing pemain. Dalam teori permainan, dikenal istilah permainan yang adil, yaitu ketika nilai akhirnya sama dengan 0. Artinya, tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan ataupun dirugikan. Namun, secara umum, tujuan utama teori permainan adalah menentukan strategi yang paling optimal, sehingga pemain dapat memperoleh hasil terbaik dalam menghadapi lawannya. Nah, setelah kita memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan masuk ke definisinya. Apa sih teori permainan itu? Teori permainan atau game teori merupakan suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis suatu persaingan maupun konflik antara dua atau lebih pengambil keputusan. Nah, dalam teori ini terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama adalah pemain. Apa sih pemain itu? Pemain itu merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam permainan. Kemudian yang kedua ada payoff matrix, yang dimana merupakan tabel yang menunjukkan hasil dari setiap kombinasi strategi yang dimana harus diketahui oleh setiap pemain. Kemudian yang ketiga ada strategi, yaitu rencana tindakan yang dipilih oleh para pemain. Dan yang terakhir adalah nilai permainan, yaitu hasil akhir apabila seluruh pemain telah menggunakan strategi yang paling optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke aturan-aturan dalam teori permainan. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Yang kedua, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain sehingga permainan dapat dianalisis. Dan di akhir permainan terdapat pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain. Nah, beberapa jenis pembayaran itu yang pertama adalah jika nilai payoff atau pembayarannya itu positif, berarti pemain pertama atau pemain baris yang akan memperoleh keuntungan. Dan jika pembayaran dalam bilangan negatif atau payoff-nya bernilai negatif, maka pemain kedua atau pemain kolom yang akan memperoleh keuntungan. Dan apabila nilainya 0 atau pembayaran dalam nilai 0, berarti pemain berakhir seri atau permainan tidak ada yang menang, tidak ada pihak yang kalah ataupun menang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari teori permainan. Nah, yang pertama adalah mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Jadi, teori permainan ini membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara lebih sistematis ketika menghadapi persaingan. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam mencapai tujuan. Jadi, selain itu, teori ini juga banyak digunakan dalam dunia bisnis, negosiasi, pemasaran, bahkan dalam penyusunan strategi organisasi. Kemudian yang ketiga, memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Nah, yang keempat, membuat strategi negosiasi ataupun strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Dengan adanya teori permainan ini, kita dapat memperkirakan kemungkinan tindakan lawan dan menentukan strategi yang paling menguntungkan. Sedangkan masuk ke tujuan teori permainan, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal, sehingga keputusan yang diambil memberikan hasil terbaik sesuai kondisi yang dihadapi.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada asumsi dan identifikasi dalam teori permainan. Sebelum suatu kasus diselesaikan menggunakan metode dalam game teori, terdapat dua asumsi dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu payoff matrix atau matriks hasil permainan yang harus diketahui oleh seluruh pemain. Dengan begitu, setiap pemain mengetahui kemungkinan hasil dari setiap strategi yang dipilih. Nah, yang kedua adalah strategi yang digunakan tidak boleh dipengaruhi atau dirusak oleh pihak lain maupun faktor eksternal. Jadi, pemain berlangsung secara adil sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain itu, sebelum menentukan metode penyelesaian, kita juga perlu melakukan identifikasi terhadap kasus yang dihadapi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah jumlah pemain yang terlibat. Berapa banyak sih pihak yang terlibat dalam permainan itu? 1, 2, atau lebih dari 2. Kemudian yang kedua adalah nilai permainannya, jumlah keuntungan dan kerugian dari setiap strategi. Dan yang terakhir adalah jenis strategi yang akan digunakan. Apakah termasuk strategi murni atau pure strategy, atau strategi campuran atau mixed strategi. Dengan melakukan identifikasi tersebut, kita dapat menentukan metode penyelesaian yang paling sesuai digunakan. Nah, berikutnya kita masuk ke klasifikasi dalam teori permainan. Nah, berdasarkan jumlah pemain, teori permainan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah two-person games, yaitu permainan yang hanya melibatkan dua pemain. Jenis ini paling sering digunakan atau dipelajari karena lebih sederhana untuk dianalisis. Bila pemain dilakukan oleh dua orang, itu dinamakan two-zero-sum game. Nah, yang kedua adalah n-person game, yaitu permainan yang melibatkan lebih dari dua pemain sehingga tingkat kompleksitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian berdasarkan nilai permainannya, teori permainan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zero-sum game, yaitu keuntungan salah satu pemain sama dengan kerugian pemain lainnya, sehingga total nilainya adalah 0. Nah, jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Seperti itu. Terus, sedangkan non-zero sum game merupakan permainan yang memungkinkan kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan ataupun sama-sama mengalami kerugian. Jadi, total pembayaran atau nilai permainan tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, pada materi ini kita akan fokus pembahasannya ke two-person zero-sum game, karena konsep inilah yang paling sering digunakan dalam penyelesaian masalah menggunakan teori permainan. Terdapat dua jenis strategi di dalam two-person zero-sum game ini, yaitu yang pertama pure strategy atau strategi murni, yang kedua ada mixed strategi atau strategi campuran. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai matriks pembayaran atau payoff matrix. Nah, apa sih matriks pembayaran atau payoff matrix itu? Merupakan sebuah tabel yang berisi hasil dari setiap kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua pemain. Nah, pemain pertama atau pemain baris memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin atau melakukan maksimasi, yaitu memaksimumkan hasil. Nah, sedangkan pemain kedua atau pemain kolom itu dia berusaha menekan kerugian sekecil mungkin atau melakukan minimisasi atau meminimumkan pengeluaran. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga istilah nilai permainan, yaitu hasil yang akan diperoleh apabila kedua pemain telah memilih strategi yang paling optimal, atau disebut juga nilai rata-rata pembayaran permainan jika kedua belah pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Nah, apa sih strategi optimal itu? Strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Jadi, melalui matriks inilah kita dapat menentukan strategi terbaik yang sebaiknya digunakan oleh masing-masing pemain.
Selanjutnya kita akan membahas dua jenis strategi dalam teori permainan. Strategi pertama adalah pure strategy atau strategi murni. Nah, penyelesaian strategi murni ini dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Nah, strategi ini digunakan apabila telah ditemukan saddle point, yaitu ketika nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Apabila kondisi tersebut belum terpenuhi, maka digunakan strategi kedua, yaitu mix strategi atau strategi campuran. Nah, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Pada strategi campuran ini, pemain tidak hanya menggunakan satu strategi saja, melainkan mengkombinasikan beberapa strategi dengan peluang tertentu agar memperoleh hasil yang paling optimal. Untuk menyelesaikan strategi campuran ini, terdapat beberapa metode, yaitu pertama metode analitis, kedua metode grafik, dan terakhir metode pemrograman linear. Baiklah, pada slide ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai pure strategi atau strategi murni. Pure strategi itu digunakan apabila permainan memiliki saddle point. Apa sih saddle point itu? Saddle point adalah titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Nah, dalam strategi murni ini digunakan dua kriteria, yaitu kriteria maksimin dan juga minimax. Oke, kita masuk ke kriteria tersebut. Yang pertama adalah maksimin. Apa sih maksimin itu? Maksimin adalah nilai maksimum dari nilai-nilai minimum tiap baris, yang merupakan strategi pemain baris untuk memaksimumkan keuntungan minimum. Nah, pemain baris memilih nilai minimum dari setiap baris tersebut, kemudian mengambil nilai yang paling besar di antara nilai-nilai minimum tersebut. Sedangkan kriteria minimax merupakan nilai minimum dari nilai-nilai maksimum tiap kolom, yang merupakan strategi pemain kolom untuk meminimumkan kerugian maksimum. Jadi, minimax ini dilakukan oleh pemain kolom, yaitu dengan memilih nilai maksimum dari setiap kolom, kemudian mengambil nilai yang paling terkecil. Nah, apabila hasil maksimin sama dengan minimax, maka dapat dipastikan telah ditemukan saddle point, sehingga strategi murni dapat digunakan sebagai solusi optimal. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyelesaian pure strategy. Yang pertama, terjemahkan setiap kasus ke dalam bentuk matriks payoff, atau baris sama dengan pemain pertama dan kolom sama dengan pemain kedua. Dan yang kedua, jika payoff yang positif, maka keuntungan menjadi milik pemain baris. Jika payoff-nya negatif, maka keuntungan menjadi milik pemain kolom. Nah, yang ketiga, tentukan nilai minimum setiap baris, yaitu dengan nilai maksimum dari nilai-nilai ini. Nah, menentukan nilai maksimum dari nilai-nilai yang sudah menjadi minimum itu disebut juga maksimin. Dan yang keempat, langkahnya yaitu tentukan nilai maksimum tiap kolom dengan menentukan nilai minimum dari nilai-nilai maksimum yang telah ditentukan. Kemudian itu disebut dengan minimax. Nah, jika minimax sama dengan maksimin, maka ditemukanlah saddle point atau nilai permainan yang optimal. Seperti itu. Nah, hasil permainan yang mempunyai saddle point dapat diperoleh dengan menggunakan pure strategi ini. Nah, kali ini merupakan contoh kasus penerapan strategi murni. Pada contoh ini, soalnya dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, perusahaan A mengandalkan 3 strategi dan perusahaan B menggunakan 4 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut.
Nah, pada contoh ini terdapat dua perusahaan yang sedang bersaing untuk memperoleh pangsa pasar. Masing-masing perusahaan memiliki beberapa pilihan strategi. Promosi yang kemudian disusun ke dalam sebuah matriks payoff. Matriks inilah yang nantinya akan dianalisis menggunakan konsep maximin dan minimax untuk menentukan strategi yang paling menguntungkan bagi kedua perusahaan. Tahap perhitungannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan bahas contoh kasus dari strategi murni atau pure strategi. Pertama, sebelum kita masuk ke langkah penyelesaiannya, kita pahami dulu untuk matriks payoff-nya. Jadi kita akan menggunakan matriks. Ingat kalau dalam matriks itu akan ada yang namanya kolom dan akan ada yang namanya baris. Nah, kalau untuk baris berarti yang mendatar. Misalnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu sama aja ya. Yang penting dia mendatar. Nah, berarti di sini yang baris itu adalah perusahaan A. Jadi, dia juga disebut dengan pemain baris. Nah, dengan strateginya itu ada 3, yaitu undian, hadiah, dan diskon. Sedangkan untuk saingannya itu adalah perusahaan B. Dan perusahaan B ini mengandalkan 4 strategi, yaitu undian, hadiah, diskon, dan kupon. Dan dia juga disebut dengan pemain kolom, karena dia berada pada kolom. Jadi kalau kolom itu yang tegak, baris itu yang mendatar. Nah, selanjutnya kita coba pahami apa sih maksud dari angka-angka ini. Nah, payoff itu artinya nilai hasil. Nilai hasil yang bagaimana? Misalnya kita ambil nih, kalau untuk yang 2, dan 2 ini terjadi apabila perusahaan A menerapkan strategi pertama yaitu undian. Kemudian direspon nih oleh perusahaan B dengan menerapkan strategi pertamanya yaitu juga undian. Maka nanti nilai hasilnya itu 2. Nah, nilai hasil 2 ini artinya yaitu 2 ini adalah misalkan apakah itu 2 juta atau 20 juta itu tergantung dengan satuannya ya. Ini merupakan keuntungan untuk pemain baris yaitu perusahaan A dan juga kerugian bagi lawannya yaitu perusahaan B. Jadi, kalau perusahaan A menerapkan strategi pertama, kemudian direspon oleh perusahaan B dengan strategi pertama juga, maka didapatkan nilai hasilnya itu 2. Artinya 2 ini adalah besar keuntungan untuk perusahaan A dan merupakan kerugian sebesar 2 juga untuk perusahaan B. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu gimana? Apakah perusahaan A selalu mendapatkan keuntungan? Nah, itu tergantung. Kalau nilai hasilnya itu positif, berarti itu nanti keuntungan bagi perusahaan A. Tapi kalau nilai hasilnya itu negatif, seandainya ini adalah -2, berarti itu adalah kerugian bagi perusahaan A dan keuntungan bagi perusahaan B. Oke, kita mulai ke langkah penyelesaiannya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam teori permainan kita akan mengenal ada istilahnya maksimin dan minimax. Nah, kalau untuk maksimin yang telah kita bahas bahwa ini prosesnya adalah kita mencari nilai minimum-minimumnya, kemudian kita cari nilai maksimumnya, berarti kita cari nilai terkecilnya terlebih dahulu, dan dari nilai yang terkecil nanti kita pilih yang terbesar atau maksimumnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, dari baris yang pertama, pilihlah nilai yang paling kecil di antara 2, 1, 3, dan 4. Yang paling kecil adalah 1. Oke, kita tulis dulu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk baris yang kedua, 4, 10, 13, 5, manakah yang terkecil? Oke, yang terkecil adalah 4. Dan barisan ketiga, di antara 9, 7, 8, dan 6, yang terkecilnya adalah 6. Oke, nah kita telah mencari nilai yang terkecilnya. Kemudian dari nilai-nilai terkecil itu, pilihlah nilai yang maksimalnya. Berarti kita ambil nih yang paling besar.
dari hasil yang terkecil. Yang paling besar dari yang terkecil yaitu di antara 1, 4, dan 6 adalah 6. Oke, kita beri tanda dulu. Oke, berarti proses maksimin kita telah selesai. Kita lanjutkan untuk proses minimax. Untuk proses minimax berarti kebalikannya. Kita cari nilai maksimalnya, kemudian di antara nilai maksimal tersebut kita pilih nilai yang paling kecil ya. Coba kita mulai ya untuk minimax. Kolom yang pertama ada 2, 4, dan 9. Pilihlah yang terbesar. Nah, di antara 2, 4, dan 9, yang terbesarnya adalah 9. Oke, kita lanjutkan untuk kolom yang kedua. Di antara 1, 10, dan 7, berarti yang terbesarnya adalah 10. Kemudian, untuk kolom yang ketiga, di antara 3, 13, dan 8, yang terbesarnya adalah 13. Dan kolom yang terakhir, di antara 4, 5, dan 6, yang terbesarnya adalah 6. Nah, dari nilai-nilai terbesar yang kita dapatkan ini, pilihlah nilai terkecilnya. Jadi, nilai terkecil di antara 9, 10, 13, dan 6 adalah 6. Nah, kita beri tanda dulu. Oke, selanjutnya berarti kita telah selesai mencari proses maksimin dan minimax. Selanjutnya kita perhatikan hasil yang kita dapatkan ya. Oke, hasil maksimin yang kita dapatkan tadi adalah 6. Kemudian hasil minimax kita juga hasilnya 6. Berarti ini sama ya. Nah, karena hasilnya sama-sama 6, seperti yang kita tadi telah bahas, kalau hasilnya itu sama, berarti ini sudah optimal. Sudah optimal itu artinya bagaimana? Artinya telah tercapai titik saddle point-nya. Oke, berarti kalau sudah optimal, sudah tercapai nilai saddle point-nya, berarti permainan kita telah selesai. Nah, kalau hasilnya seperti ini, di mana hasil maksimin sama dengan hasil minimax, maka ini dinamakan strategi murni atau pure strategi. Sekarang kita tinggal menyimpulkan, karena permainan kita telah selesai, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil kita ini adalah meskipun perusahaan A tadi menginginkan keuntungan lebih besar, tapi tetap hanya akan maksimal keuntungannya sebesar nilai hasil yang kita dapatkan, yaitu 6. Nah, itu merupakan maksimal keuntungannya yaitu sebesar 6. Saat kapan? Saat dia menerapkan strategi yang ketiga, yaitu diskon. Sedangkan untuk perusahaan lawannya, yaitu perusahaan B, jadi kalau untuk yang A itu untuk yang untung, tentunya untuk lawannya itu rugi. Jadi artinya untuk perusahaan B, kerugiannya itu paling minimal itu adalah 6. Yaitu saat dia menerapkan strategi keempat, yaitu kupon. Seperti itu ya. Oke, kita coba tuliskan yang lebih lengkapnya. Baik, inilah kesimpulan yang kita dapatkan. Meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya memperoleh keuntungan maksimal sebesar 6, yaitu dengan strategi 3, yaitu diskon. Dan demikian juga dengan perusahaan B, kerugian yang paling minimal yaitu sebesar 6, dengan merespon strategi A dengan menerapkan strategi 4, yaitu kupon. Begitulah penjelasan mengenai strategi murni ini. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di dalam video penjelasan sebelumnya, langkah pertama yaitu untuk pemain baris atau perusahaan A, itu pilih nilai yang paling kecil untuk setiap barisnya, atau baris 1 nilai terkecilnya kan 1 ya. Baris kedua itu nilai terkecilnya 4, dan baris yang ketiga itu nilai terkecilnya 6. Nah, selanjutnya dari ketiga nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yaitu hasilnya 6.
Nah, setelah semua nilai minimum diperoleh, kemudian dipilih nilai yang paling besar di antara ketiga nilai tersebut. Nilai itulah yang akan disebut sebagai maksimin, karena pemain berusaha memperoleh keuntungan minimum yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yang kedua untuk pemain kolom atau perusahaan B, di mana langkah kedua yaitu untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, di mana kolom 1 nilai terbesarnya adalah 9, kolom 2 nilai terbesarnya 10, dan kolom 3 nilai terbesarnya 13, yang terakhir kolom 4 nilai terbesarnya 6. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling kecil atau yang paling sedikit, yaitu nilai 6 atau rugi yang paling kecil. Nah, berbeda dengan langkah sebelumnya, langkah ini mencari nilai terbesar dari setiap kolom. Nilai inilah yang disebut dengan minimax, karena pemain berusaha meminimalkan kerugian yang mungkin akan diterima. Seperti itu. Nah, berikut adalah langkah terakhir untuk penyelesaian kasus tersebut. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 6 dan menghasilkan nilai yang optimal. Nah, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi diskon, yaitu strategi yang ketiga. Demikian juga dengan perusahaan B, kerugian yang paling minimal adalah 6 dengan merespons strategi 3A dengan menerapkan strategi keempat yaitu kupon. Nah, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Dari analisis hasil tersebut didapatkan nilai minimum itu terdapat yaitu 1, 4, dan 6. Itu kita sebut dengan maksimin, yaitu maksimal dari minimum baris tersebut yang menghasilkan 6. Dan nilai maksimum dari kolom itu kita dapat 9, 10, 13, dan 6. Dan minimax itu merupakan minimal dari nilai maksimum tersebut, yaitu yang kita dapat adalah 6. Nah, artinya strategi yang dipilih sudah merupakan strategi yang paling optimal bagi kedua perusahaan. Dengan demikian, kasus ini dapat diselesaikan menggunakan pure strategi tanpa perlu menggunakan strategi campuran, karena maksimin sama dengan minimax, yaitu hasilnya 6, dan terdapat pula saddle point di baris ketiga dan kolom keempat dengan nilai persamaan yaitu 6. Nah, berikut ini merupakan konsep superioritas atau dominasi. Apa sih kriteria superioritas itu? Superioritas adalah suatu kriteria untuk menyederhanakan matriks payoff dengan menghilangkan baris kolom yang didominasi oleh baris kolom lainnya, sehingga matriks menjadi lebih kecil. Nah, di mana untuk pemain baris atau maksimasi, itu baris A akan mendominasi baris B. Jika setiap elemen baris A lebih besar dari sama dengan baris B, maka baris B dapat dihilangkan. Dan untuk pemain kolom atau minimisasi, kolom A mendominasi kolom B jika setiap elemen kolom A lebih kecil dari sama dengan kolom B, maka kolom B dapat dihilangkan. Nah, berikut merupakan contoh penyederhanaan matriks. Matriks awal terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, di mana baris B1 itu terdiri dari 1, 2, dan 4, B2, 1, 0, 5, dan B3, 0, 1, dan min 1. Kolom K1, 1, 1, 0, kolom K2, 2, 0, 1, kolom K3, 4, 5, min 1. Nah, langkah pertama yaitu lakukan pemeriksaan antar baris. Apakah ada satu baris yang mendominasi baris lainnya? Ternyata ada, yaitu baris ke-1 mendominasi baris ketiga, sehingga baris ketiga dapat dihilangkan dan akan diperoleh matriks payoff sebagai berikut. Nah, setelah itu jika diperhatikan kembali matriks payoff yang baru, ternyata 2 kolom dan 1 kolom mendominasi kolom 3, sehingga kolom 3 dapat dihilangkan dan akan diperoleh matriks payoff seperti berikut. Dan akan hanya menyisakan B1 dengan baris 1 dan 2, B2 dengan nilai 1 dan 0, K1 dengan nilai 1 dan 1, K2 dengan nilai 2 dan 0. Nah, itu adalah gambaran dari matriks payoff yang telah didominasi, sehingga B3 dan K3 dihapus.
Nah, baris 1 dominasi baris 3, yaitu 1 lebih besar dari 0 dan 2 lebih besar dari 1 dan 4 lebih besar dari min 1. Setelah itu, kolom 1 dan kolom 2 mendominasi kolom 3 sehingga kolom 3 dihapus. Baik, selanjutnya setelah memahami strategi murni, sekarang kita akan masuk ke mix strategi atau strategi campuran. Nah, strategi campuran ini digunakan apabila permainan tidak memiliki shadow point, sehingga strategi murni tidak dapat memberikan solusi yang optimal. Pada kondisi ini, pemain akan menggunakan lebih dari satu strategi dengan probabilitas tertentu untuk mendapat shadow point yang sama. Terdapat 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan strategi campuran berikut ini. Ada 3, yaitu pertama metode analitis, yang kedua metode grafik, dan yang ketiga metode pemrograman linear. Di mana metode analisis itu efektif untuk kasus sederhana seperti matriks 2x2 dengan menggunakan persamaan aljabar untuk menghitung probabilitas optimal dan nilai persamaannya, sehingga nanti akan menghasilkan X1 tambah X2 sama dengan 1 dan Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Dan yang kedua ada metode grafik, di mana metode ini itu menggunakan kasus matriks 2 kali N atau M kali 2. Itu dengan cara menggambar grafik expected payoff setiap strategi murni lawan dan mencari titik optimal berdasarkan kriteria maksimin atau minimax. Dan yang ketiga ada metode pemrograman linear, itu untuk matriks M kali N secara umum, dan caranya yaitu merumuskan masalah sebagai model linear programming dan menyelesaikan dengan metode simplex. Nah, ketiga metode tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mencari strategi terbaik ketika strategi murni tidak lagi dapat digunakan. Selanjutnya, penjelasan mengenai ketiga metode tersebut akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Untuk contoh kasus dari mix strategi atau strategi campuran akan dijelaskan oleh Raditya Dwi Murti. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasannya mengenai metode analisis yang telah dijelaskan oleh Raditya dan metode grafik yang telah dijelaskan oleh Revando. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat metode terakhir yang digunakan dalam mix strategi, yaitu metode pemrograman linear atau linear programming. Nah, pada metode pemrograman linear programming ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan mix strategi, terutama apabila ukuran matriks permainan sudah lebih besar sehingga tidak mudah diselesaikan menggunakan metode analitis maupun metode grafik. Pada metode ini, persoalan teori permainan diubah terlebih dahulu menjadi model matematika dalam bentuk program linear. Setelah itu, penyelesaiannya dilakukan menggunakan metode simplex
kompleks untuk memperoleh strategi yang paling optimal bagi masing-masing pemain. Jadi dapat dikatakan bahwa metode ini lebih cocok digunakan untuk kasus yang lebih kompleks karena mampu menangani jumlah strategi yang lebih banyak. Pada slide berikut ditampilkan contoh penerapan metode pemrograman linier. Di sini diberikan sebuah matriks payoff yang kemudian diubah menjadi model program linier agar dapat dicari strategi optimalnya menggunakan metode simplex. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar dari metode tersebut. Sedangkan langkah-langkah perhitungannya dapat dilihat pada contoh penyelesaian yang ditampilkan di slide ini. Contoh tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan metode pemrograman linier dalam menyelesaikan permasalahan teori permainan. Baiklah, setelah kita mempelajari konsep dasar, jenis strategi, serta berbagai metode penyelesaian dalam teori permainan, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa teori permainan atau game teori merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ketika terjadi persaingan atau konflik antar pihak, antara dua atau lebih pemain dengan tujuan yang berbeda. Nah, dalam teori permainan ini terdapat dua jenis strategi utama. Yang pertama adalah pure strategi atau strategi murni, yaitu strategi yang digunakan apabila ditemukan saddle point, yaitu jika maksimin sama dengan minimax, sehingga nilai maksimin sama dengan minimax itu digunakan juga superioritas untuk menyederhanakan matriksnya. Kemudian yang kedua adalah mix strategi atau strategi campuran yang dimana digunakan apabila saddle point tidak ditemukan. Penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan metode analitis, metode grafik, maupun metode pemrograman linear. Nah, dimana metode analitis itu digunakan untuk matriks 2x2, metode grafik digunakan untuk matriks 2x(n) atau m×2, dan linear programming itu untuk matriks dengan simplex ya. Seperti itu. Nah, selain itu, teori permainan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemain maupun nilai permainannya. Pada materi ini, pembahasan difokuskan pada two-person zero-sum game karena merupakan bentuk permainan yang paling umum digunakan dalam analisis strategi. Seperti itu. Nah, melalui teori permainan, kita dapat menentukan strategi yang paling optimal sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih efektif dan rasional. Baiklah, materi yang kami sampaikan tadi itu disusun berdasarkan beberapa referensi, diantaranya sebagai berikut. Nah, referensi tersebut kami gunakan sebagai acuan agar materi yang disampaikan sesuai dengan konsep teori permainan yang benar. Ya, baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi teori permainan atau game teori. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai bagaimana teori permainan digunakan untuk menentukan strategi terbaik dalam menghadapi suatu persaingan maupun konflik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.